Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Tiga megaproyek spektakuler yang membuat Indonesia jadi sorotan dunia. Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sejak 10 tahun terakhir, signifikan ini diinisiasi oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia telah meluncurkan sejumlah mega proyek infrastruktur, yang tidak hanya mengubah wajah negara ini, tetapi juga membuat dunia kagum. Apa saja mega proyek tersebut? Inilah 3 mega proyek yang telah mencuri perhatian dunia, dan memberikan dampak positif yang signifikan di berbagai daerah di Indonesia. Satu, proyek smelter single line terbesar di dunia. PT Freeport Indonesia membangun smelter atau fasilitas pemurnian tembaga desain single line terbesar di dunia, yang terletak di kawasan ekonomi khusus Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE), Gresik, Jawa Timur. Dalam peninjauan yang dilakukan pada Jumat tanggal 13 Januari, Direktur Utama PT FI Tony Wenas menjelaskan, single line yang dimaksud adalah penggunaan hanya satu jalur proses. Nantinya, smelter ini akan mampu mengolah sekitar 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun, atau setara 480.000 logam tembaga. Smelter baru ini akan menjadi smelter tembaga desain single line terbesar di dunia. Pembangunan smelter menjadi capaian penting dalam ekosistem kendaraan listrik, karena tembaga merupakan penghantar listrik terbaik. Terlebih, berdasarkan perhitungan, smelter akan dapat memproduksi sekitar 550.000 ton tembaga. Tembaga yang dihasilkan bisa diserap oleh industri yang lebih hilir. Dengan demikian, akan ada lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di dalam negeri. Paling penting adalah, bahwa dengan selesainya smelter ini, maka akan ada produksi katoda tembaga di dalam negeri, di mana katoda tembaga itu adalah bagian penting dalam ekosistem electric vehicle. PT FI sendiri menargetkan pembangunan smelter selesai pada akhir Desember tahun 2023, yang kemudian dilanjutkan dengan pre-commissioning dan commissioning hingga akhir Mei tahun 2024. Lalu smelter dijadwalkan untuk mulai beroperasi. Saat ini fasilitas smelter PT FI didukung oleh 2 pelabuhan, di mana salah satunya dikhususkan untuk operasional smelter. Dalam penyelesaian proyek ini, perkiraan investasi yang dibutuhkan adalah sebesar 3 miliar dolar, atau setara 45 triliun rupiah. Dua, kereta cepat Jakarta-Bandung. Salah satu proyek terbesar yang diluncurkan oleh Jokowi adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini, yang berkolaborasi dengan pemerintah China, termasuk dalam proyek strategis nasional. PT Kereta Cepat Indonesia China, biasa disingkat menjadi KCIC, adalah anak usaha dari pilar sinergi BUMN Indonesia, yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan kereta kecepatan tinggi di Indonesia. Pada tahap awal, perusahaan ini membangun jalur kereta kecepatan tinggi, dengan rute Jakarta-Bandung di kawasan megapolitan Parahyangan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015, sebagai sebuah perusahaan patungan antara pilar sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Beijing Yawan HSR asal Tiongkok, dengan PSBI memegang 60% saham perusahaan ini, sementara Beijing Yawan memegang sisanya. Beijing Yawan merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh sejumlah BUMN Tiongkok, yakni China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, CRRC Corporation, Sinohydro, dan China Railway Signal dan Communication. Pembangunan jalur kereta kecepatan tinggi di Indonesia telah melalui proses panjang, semenjak Jepang memperkenalkan kereta cepat mereka pada tahun 2008. Di tengah-tengah studi kelayakan tersebut, kerjasama proyek tersebut diambil alih oleh Tiongkok, dengan menghadirkan skema yang menurut RRT, tidak memberatkan pemerintah.
3. Kereta Api Sulawesi. Jalur kereta api Trans Sulawesi adalah jaringan jalur kereta api yang dibangun untuk menjangkau daerah-daerah penting di Pulau Sulawesi. Jaringan jalur kereta api ini dibangun mulai pada tahun 2015, yang dimulai dari tahap 1, yaitu jalur kereta api dari Makassar hingga Parepare. Proyek perkeretaapian Trans Sulawesi ditargetkan mencapai panjang 2.000 km dari Makassar ke Manado. Sasaran dari pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Sulawesi adalah untuk menghubungkan wilayah atau perkotaan yang mempunyai potensi angkutan penumpang dan barang atau komoditas berskala besar, berkecepatan tinggi, dengan tingkat konsumsi energi yang rendah, dan mendukung perkembangan perkotaan terpadu, melalui integrasi perkotaan di wilayah pesisir, baik industri maupun pariwisata serta agropolitan baik kehutanan, pertanian, maupun perkebunan. Jalur kereta api ini menggunakan lebar sepur 1435 mm, lebar sepur standar internasional. Di samping pembangunan jalur utama, untuk pembangunan seeding track ke stasiun Mangilu dan stasiun Garongkong, dilakukan oleh PT Celebes Railway Indonesia dengan skema KPBU, perusahaan patungan yang dibentuk oleh PT PP kontraktor pembangunan jalur kereta ini. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.